Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau belajar Microsoft Excel ya. Episode ke-6 sudah. Yaitu kita memahami rumus fungsi if. Apa itu if? If itu jika. Jadi, rumus itu menggunakan kondisi. Kondisinya itu bisa benar, bisa salah. Menghasilkan benar atau salah gitu. Makanya sesuai icon yang ada di PPT ini. Bisa benar, bisa salah. Terus, apa lagi? If itu banyak digunakan untuk seperti duplikat atau rumusnya atau apapun ya sebenarnya. Ya udah kita langsung aja mulai. Seperti biasa kita buka Excelnya dulu. Nah, Excel ya, materi Excel ya. Atau teman-teman itu kalau bingung, saya juga bingung nih ngasih materinya, ngasih materi sih, memahami if itu, if itu Excel if. Biasanya itu apa ya? Di belajar Excel itu nggak salah. Nah ini kelas Excel. Nah ini ya kelas Excel itu. Jadi website kelas Excel ini websitenya Indonesia kayaknya. Nah cara menggunakan. Nah di sini cukup di sini saya banyak dapat jawaban di sini sih. Jadi di sini nih ada if-nya ada 8 if, ada 4, ada 5 if. Ada 5 if yang dijelaskan di sini di kelas Excel. Nah itu ya. If itu melakukan evaluasi terhadap uji logika. Nah, pengertian if. Jadi if itu, nah ini ya, kita juga harus paham operator bilangan ya. Operator bilangan di MTK itu. Operator bilangan di MTK itu ya. Jadi operator bilangan ini yang ada sama dengan, ada lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah di sini, di sini. Nah ini menggunakan if, fungsi if dalam Excel. Nah di sini sudah ada sintaks atau code yang dijelaskan di website kelas Excel. Ada if, terus langkah berikutnya adalah logika yang ingin digunakan. Setelah kondisi terpenuhi, maka menghasilkan sebuah hasil, yaitu antara true or false. True itu benar, false masalah. True or false. Nah, jika if 1 sama dengan 1, maka benar. Jika if 1 sama dengan 0, salah. Anggap aja begini ya. Oke, kita coba praktekkan maksud dari fungsi if ini ya. Soalnya mana nih? Soal udah kebuka belum? Oh ini ya. Jadi yang dimaksud, misal ini kan biasa yang paling enak tuh jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Ini L ya. L tuh udah pasti perempuan kan? L. Nah, terus maka if sama dengan if di sini udah dijelaskan, check with whether, di mana kondisi itu menggunakan bertemu dan mengembalikan suatu value atau suatu isi. Jika dia benar, maka dia another selain false, menghasilkan salah selain salah. Maksudnya itu ya. Nah terus apa lagi? Nah ini udah dijelasin lagi langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu logika atau ya ini tadi, rumus yang hasil yang ingin diuji gitu. Nah hasil yang ingin diuji ya. Bisa klik L. Nah, L ini pasti laki-laki kan. Nah jadi A4. Nah A4 itu ya tempat beradanya L, atau itu disebutnya sel gitu. Koma, berarti dia laki-laki. Untuk bisa menuliskan teks atau string itu ya, gunakan kutip 2, laki-laki. Nah, berarti yang salah itu perempuan. Perempuan. Tutup. Value. Ya.
value berarti ini harus di koma. Value lagi. Oke. Nah, ini kali. Oh, nggak bisa. Kita tes value f true, koma 1. Oke. Oh, salah. Kenapa dia value? Nah, dia bingung. Ini kan logika. Di sini logika. Nah, logikanya dia sudah menaruh kondisi di dalam L. Kondisinya adalah L. Apa tuh L? Jadi, apakah dia L? Kalau dia L, ya benar dia L. Jika dia L, maka hasilnya menjadi laki-laki. Oh, salah lagi name-nya nih. Tip 2. Nah, ya. Apa dia L? Jadi dia harus pakai kutip ya, karena dia string. String itu adalah teks. String adalah teks. Nah, jika dia bukan, maka hasilnya 1. Yang di bawah ini kan bukan. Hasilnya 1. Atau di sini dia bukan L gitu kan. 1 gitu. Pasti hasilnya 1. Bukan karena dia 1 atau, tapi karena rumusnya ya. Jadi rumusnya itu if itu kondisi. Jika seperti kayak makan bakso gitu kan, hasilnya apa? Hasilnya kalau nggak enak, asin, asam, atau apa ya? Kalau kita mau ngambil buah menggunakan alat, nah alatnya itu menggunakan if atau mengatakan cinta mungkin. Mengatakan cinta itu bisa lewat surat, mengatakan langsung, atau apa, menghasilkan apakah kayak diterima atau ditolak kayak gitu ya. Jadi fungsi if itu gitu. Nah, itu if yang tunggal. Yang tunggal. Terus dikatakan lagi masih. Nah, dikatakan lagi jika kondisi terpenuhi maka hasilnya true yang tadi ya. Kondisi terpenuhi maka dia hasilnya apa yang kita inginkan, yang kita tulis itu tadi. Apa yang kita tulis itu tadi kan laki-laki, benar. Nah ini ya. Nah ini kondisi yang kedua, kondisi yang menggunakan operator bilangan atau kondisi yang biasa, yang mungkin studi kasusnya kali yang lebih bisa ditangkap. Ini kita ambil aja mana sih, misalnya biar cepat ya, nama apa lagi, nilai keterangan, nama 1 2 3 4 5 A B C D E. Misal namanya siapa ya, Andi, terus Bayu, terus Caca, terus Didi, terus Eza. Nah ya, mungkin ada 60, 40, 70, 80, 90. Nah, 90 ya. Nah, dikatakan lagi, dijelaskan di sini nilai yang lebih dari 140, ini kan 140 ya, maka menghasilkan hasil jika dia melewati, maka menghasilkan hasil ini lulus dan ini gagal. Ini ya, misal keterangannya sama dengan if. Nah ini kan logikanya dia lebih dari 60. Misalnya logikanya ini lebih dari 50, maka menghasilkan dia lulus. Kalau masuk di false berarti dia itu di bawah 50 ya. Di bawah 50 berarti gagal. Gagal. Udah, langsung eksekusi. Nah, lulus kan? Nah, karena dia 40, jadi dia masuk di gagal. Kalau di sini hitung masih 50,
dia akan masuk di gagal. Nah, kenapa? Karena dia tidak menggunakan operator lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Nah, itu ya. Atau bisa dibalik juga sih. Dibalik, misalnya kurang dari sama dengan. Nah, berarti yang ininya dibalik, gagalnya di duluan. Yang salah itu lulus. Nah, kayak gitu ya. Ini kan if yang enggak gitu. Nah, misal if ganda ya, if bertingkat biasanya ganda ya. If bertingkat, if kasih if lagi gitu ya. If ganda, if gitu. Nah, misalnya if ini mana dikatakan sini jika if C2 di sini kan 60 D2 60 dan D2 60 gagal. Nah, apa lagi ya? C2 nih, C2 lebih dari 60. Dari D2 60 gagal. Maka D2 yang lebih dari 60 gagal. Atau kalau membingungkan itu biasa dibobot. Nah, agak lebih mudah tuh kayaknya dibobot. Nah, dibobot ya, misalnya bobot ya. Misal if sama dengan if jika nilai dia lebih dari 0 sampai 40 gitu kan. 0 lebih dari, misalnya lebih dari atau bahasanya bisa 0 bisa kurang dari sih. Bisa lebih dari atau kurang dari, lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, maka dia menghasilkan bobot apa gitu, bobot E. Nah, baru koma kita gunakan if lagi. If tetap di sini ya, karena ini sel yang ingin dirumuskan. Misal lebih dari 40, misal if samakan aja lebih dari 50 sama dengan itu nilainya C gitu ya. Misal lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan bobotnya itu C. Nah, terus selain itu salah. Oh, ini salah. Ini sorry. Ini 0, ini salah ini. Ini 50. Hasilnya bobot yang didapat itu C. Selain itu mungkin Z kali, biar nggak panjang aja ya. Sebenarnya mau panjang nggak boleh. Nah gini ya. Dah. Oke. Nah, jadi dikatakan di sini 0 lah. Oh, ini salah ya. Rumusnya salah nih. Lebih seharusnya dia masuk ke ekspresi ini. Ini salah ini. Ini salah. Ini salah. Ini seharusnya 0. Seharusnya di sini katakan kurang dari 40. Kurang dari sama dengan 40. Nah, 40 tadi ya. Apakah dia kurang dari 40 di sini? Nah, maka hasilnya E. Nah, ini ya. Di sini salah. Di sini kurang dari 4. Di sini kayak gini. Salah. Nah, ini kan jadi yang ini apakah dia kurang dari 40 nih? Benar, soalnya N ya, tapi salah ini. Kurang dari 40, atau kita perlu tambah lagi sih if-nya nih. If-nya mau ditambah lagi, misal if terus berapa lagi ya? Yang B itu 70. If sama dengan
Nah, lebih dari sama dengan 70, maka menghasilkan bobot B. Bobot B ya. Selain itu, mungkin selain itu adalah misalnya A gitu. Nah, kurang. Apa nih yang kurang nih? If oh nih. Ini taruh di ujung aja ini. Nah, ini dia. Berarti ini jika dia nih bukan sama dengan 0. Oh, lebih dari ini kan 50 C ya. Ini seharusnya enak ini ya. Nah, ini A, ini salah. Ini berarti kurang dari 40. Kurang dari 50. Nah, kurang dari 50. Nah, kan? Nah, ketemu ya. Misal sini mau ganti 30, dia tetap nilainya tetap E ya. Nah, yang di sini di atas 70. Nah, di sini karena dia nggak menyesuaikan A-nya. Jadi ini nggak bisa ya A ya. A-nya harus diambil lagi di sini. If ambil lagi C6 ya. Salah. Ambil lagi di sini. Ambil if. Nah, itu jadi fungsinya itu panjang gitu ya kalau if itu. Kalau di ambil C4 di sini ya. Itu sama dengan bukan sama dengan ya, lebih dari sama dengan 80. Maka menghasilkan A. Menghasilkan ini selain itu menghasilkan min kali. Nah, if you work ini ya. Kenapa nggak mau fungsi A nya ini? If 70 80 B. Nah, if di dalam if C7 ini ya lebih dari sebenarnya satunya dia 80, tapi ternyata masih masuk di C. Ini di sini kayak gini. Nggak bisa. Gimana cara menjelaskannya ini? Kurang dari 50 hasilnya E. Benar. Terus kurang dari 70 pas, harusnya enggaknya B. Dia agak rancu di sini, lebih dari 80 A. Jadi Excel-nya ini bingung ya. Kan Excel-nya bingung, saya juga bingung nih. Kenapa hasilnya kayak gini. Terus yang kedua, jadi ini jadi if itu bisa begitu ya. Ini lebih dari kurang dari 50, lebih dari sama dengan 50, ini C. Benar sudah. Seharusnya ini nilainya B. Kenapa dia nggak sampai B? Jadi di sini kita ganti coba 69. Apakah nilainya itu B? Sesama ya. Coba pahami lagi maksudnya.
L lulus, gagal. Nah itu bertingkat if on and or. Nah ini rumus if gabungan dengan fungsi if and or. Sebenarnya ada banyak ya. Ini fungsi if gabungan ini biasanya bobot itu masalahnya. Nah, ini nanti aja nih. Jadi gimana cara jelasin ini yang benar? F2. Misal dia kurang dari 50, biasanya kita rumuskan begini aja. Karena dia negatif ya, jadi kita negatif terus aja. Nice. Jadi if lagi, salah. If itu kurung, terus masuk ke sini, dia aslinya kurang dari 70 maka nilainya itu B. If lagi, klik ini lagi, kurang dari 80 hasilnya nambah B ya. B selain itu A. Itu A gitu ya. Jadi di sini salah, ini C. Sesuaikan berapa if itu ada 3, 1, 2. Oke. Nah, apakah berhasil? Nah, ini berhasil ya. 90, 80, 70 itu berhasil. Tapi yang nggak berhasil itu di pas 50. Nah, 50 itu masih C ya. Karena dia masih nggak mengambil kata yang di sini. Benar sih. Jadi, nah itu ya. Jadi kurang dari aja. Kalau pakai if, kalau lebih dari bisa juga sih. Nah, kalau udah berapa menit ini? Udah 22 menit ya penjelasan if. Ada fungsi if yang seperti itu, ada yang menyesuaikan ya. Kalau misalnya pintar-pintar si pengguna Excel-nya aja. Misalnya if data ganda juga bisa. Terus if yang and or itu ya. Kita coba bahas if yang and or itu ya. Kalau or itu berarti kondisinya ya yang dipilih. Pilih salah satu. Kalau and penggabungan di antara itu kondisinya jadi 2 gitu nah. Kalau yang and kondisinya jadi 2. Mana dia? Ini ya. Kondisinya jadi 2 dia. Kondisi jadi 2 if and or. Jangan if and or. Nah, mungkin lebih tepatnya gimana ya? Bobot tadi juga bisa ini ya. If and or yang digabungin dia malahan if digabung and digabung or. Ada if or and. Nah ini ya. Bisa dibilang ini berikutnya apa nih? Max if max mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah ini bisa dibilang yang nilai itu tadi, fungsi if and mana dia rumus standar, rumus dasarnya. Nah if and uji logika 1 dan uji logika 2. Nah ini ya. Or itu ini. Or itu padahal sudah if, tapi ditambah lagi kondisi berikutnya, atau di S1 atau lagi jika di S1 atau lagi lebih dari 80 maka dia itu benar. Kalau ini bisa dikatakan ini ya, misal yang N itu ya,
implementasi. Misal ada tambah nilai lagi ya, nilai tambahan, nilai plus ya, nilai plus. Nah, if berapa ya, misal 80 kayak 10, 60, 40 atau 70, 50. Jadi ini mungkin penolong yang ini ya, yang misalnya yang nilainya E gitu, nilainya E butuh untuk dia bisa lulus dalam suatu seleksi, mungkin dia butuh nilai tambahan berapa, 80 gitu kan. Jadi dia harus penggabungan antara nilai ini dengan yang itu gitu. Jadi jika if sama dengan if n, logika 1 itu berapa ya? Bisa dibilang kisaran logika 1 itu antara 0 mungkin, lebih dari 0, logika 2 antara 0 sampai berapa ya, kurang dari 60 itu nilainya C kali, nilainya C kurang dari yang ini yang bilang kata saya sampai 60, maka menghasilkan nilai apa, C gitu. Nah, C selain itu nilainya A kali. Nah, karena dia ini bukan 0, lebih dari 0 apa lebih dari 0. Misalnya ini kita kasih mungkin 40, ini kan C ya, karena terpenuhi ya anunya apa, syaratnya terpenuhi untuk nilai yang C. Jadi kalau untuk yang OR hampir sama, nilai yang OR ini berarti ini if ganda, langsung kita tandain aja if n itu kondisi keduanya harus terpenuhi, maka dia akan menjadi yang dituliskan gitu. Nah, tuliskannya if or itu hampir sama dengan yang ini. Misal if salah satunya nggak terpenuhi, berarti dia akan memilih yang salah gitu, sama dengan if or. Misal if or, nah ya, sama dengan logikanya apa, lebih dari alhamdulillah lebih dari, sama kali deh 0, maka logika kedua if or salah ke pertama, balik lagi if di dalam if, udah if di dalam if. Nah itu ya, jadi konsepnya tuh bisa di dalam lagi. Kalau if itu agak membingungkan sebenarnya, tergantung kalian aja mencari caranya. If itu if or, misalnya if ini kan bisa sampai batasnya sampai 60 aja, 60 kan terpenuhi itu salah satunya nilai itu. Mana ya, koma berapa ya, kurang dari 60, koma misal A kali, misal A, benar itu A ya, kalau salah itu B.
itu B. Tuh. Salah ya. If ini udah, jadi nggak perlu pakai if lagi, langsung logikanya ini ya. Adalah kurang dari berapa nih, 60, maka tutup ini hasilnya. Kalau B terpenuhi ya, B misalnya 1 terpenuhi, misalnya B ya terpenuhi, terus ini S salah, berarti tidak terpenuhi. Nah ini ya. Jadi kalau yang ini harus dua-duanya terpenuhi, maka dia menghasilkan nilai A. Ya, salah, dia menghasilkan nilai yang salah. Bentar jelasinnya. Padahal nilai yang C, yang ini kan, nah ini kan terpenuhi nih. Tapi nilai yang kedua itu tidak terpenuhi. Maka itu tadi, maka dia dianggap tidak lulus gitu nah. Karena yang membuat dia lulus adalah nilai plus itu, nilai plus. Misal kalau di sini kita kasih lebih dari 60, maka nilai itu terpenuhi ya. Nah, maka dia lulus. Beda kalau kalau apa nih, salah satu terpenuhi. Ini kan terpenuhi nih, terpenuhi. Terus yang ini kesini tidak terpenuhi, tapi karena dia salah satu terpenuhi, maka itu dia lulus. Nah itu ya. Kalau or salah satu saja yang terpenuhi, maka dia lulus. Tapi kalau dua-duanya tidak terpenuhi, misal ini kurang dari 0, itu tidak terpenuhi ya, kurang dari 0, maka dia akan S. Jadi itu ya fungsi if and or. Berapa menit sudah nih? 32 menit ya. 22 menit banyak juga nih. Jadi itu sebenarnya tinggal apa sih ya namanya? Tinggal dibaca rumusnya. Terus if min max itu saya rasa teman-teman itu udah tahu ya. Maksudnya mungkin kalau yang udah apa namanya itu, yang lain lagi, ini kan berikutnya tuh rumus Excel max if dan min f. Jadi sama aja sebenarnya, jika dia maksimalnya terpenuhi. Jadi if itu menggunakan itu tadi, menggunakan pemenuhan kondisi gitu ya. Jadi if itu menggunakan pemenuhan kondisi. Bisa digabung dengan kategori apa aja gitu ya. Misalnya if sama dengan if apa gitu. Nah, sini bisa lagi loh, misalnya max, min, mat, apapun. Nah, jadi itu mudah-mudahan ngerti sih. Mudah-mudahan ngerti kan. Walaupun penjelasan saya ini sedikit membingungkan, saya juga masih belajar di Excel juga ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah ya. Kalau suka bisa di like, kalau nggak suka bisa di dislike. Terima kasih. Wassalam.